Shalom sahabat GKI Kayu Putih. Pernahkah sahabat ketika mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan atau melalui hari yang buruk atau mengalami kegagalan, kemudian berkata kepada diri sendiri, aku ini adalah orang yang bodoh, atau kita berpikir aku ini tidak berguna, atau kita berkata aku ini selalu gagal. Kalau sahabat pernah atau bahkan sering melakukan hal itu, hati-hati, jangan-jangan kita sedang berada di dalam satu sikap self-judgment. Apa itu self-judgment? Self-judgment itu secara sederhana merupakan penghakiman yang diberikan kepada diri sendiri. Jadi kita menghakimi diri sendiri atas suatu peristiwa yang buruk terjadi kepada kita. Entah itu kegagalan, atau mungkin kesalahan yang kita buat, atau mungkin sekedar hari buruk yang kita jalani, tetapi kita kemudian menghakimi diri sendiri, melabel diri sebagai orang-orang yang tidak berguna, tidak berarti, selalu gagal, dan lain sebagainya. Self-judgment tentu saja akan membuat diri kita menjadi sulit untuk berkembang. Namun sebelumnya kita harus memperhatikan dulu bahwa self-judgment itu berbeda dengan yang namanya mengkoreksi diri. Kalau kita melakukan koreksi diri, kita hanya fokus ke dalam peristiwa tersebut, dan ketika kita menemukan bahwa kita memang salah, kita memikirkan penyebabnya apa, dan kita memikirkan bagaimana mengatasinya. Tetapi kalau self-judgment adalah saat dimana kita langsung melabel diri kita sendiri, buru-buru melabel diri kita sendiri sebagai orang yang buruk, orang yang bodoh, orang yang tidak berguna, dan lain sebagainya. Maka dari itu orang yang mengoreksi diri, ia akan bertumbuh begitu ya, karena dia tahu kesalahannya, dia tahu dia bisa berubah, dan ia bisa memperbaiki situasi di lain kesempatan. Tetapi orang yang melakukan self-judgment adalah orang yang berhenti pada menaruh label atau cap pada dirinya sendiri bahwa ia bukanlah orang yang berguna. Tentu saja berbeda begitu ya. Orang yang melakukan self-judgment pada akhirnya sulit untuk bertumbuh di dalam kehidupannya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, sikap self-judgment ini tentu saja sangat bertentangan dengan sikap kasih. Kenapa? Karena kalau kita berpikir hakim yang adil, satu-satunya hakim yang berhak menghakimi manusia adalah Tuhan. Kita tidak berhak menghakimi orang lain, dan kita juga tidak berhak untuk menghakimi atau melabel diri kita sendiri sebagai orang-orang yang buruk. Dan perlakuan self-judgment ini akan membuat kita pada akhirnya tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Di dalam Alkitab, Paulus dan rekan-rekannya juga menghindari sikap self-judgment ini. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ketiga, di situ Paulus menuliskan kepada orang-orang di Korintus. Dia mengatakan begini, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Pada saat itu konteksnya Paulus dan rekan-rekannya sedang menghadapi tantangan di dalam pelayanan. Tidak semua orang-orang di Korintus bisa menerima Paulus dan juga rekan-rekannya ketika ia mengabarkan Injil dan juga berita tentang Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Paulus memilih untuk tidak menghakimi dirinya sebagaimana orang-orang di sekitarnya menghakimi dirinya. Kalau misalkan Paulus memiliki sikap self-judgment, mungkin dia akan merasa bahwa dirinya gagal, dirinya adalah pelayan yang tidak berhasil melakukan penginjilan, atau mungkin dia kurang hebat dalam mengembangkan jemaat dan lain sebagainya. Tapi kemudian Paulus dan rekan-rekannya memilih untuk tidak menghakimi dirinya sendiri. Agar apa? Agar pelayanan yang dilakukan bisa terus berjalan dan juga kebenaran Tuhan bisa semakin disebarkan. Paulus sendiri begitu ya, seorang rasul yang besar, pelayanannya tidak selalu berhasil dan beberapa kali ia juga mendapatkan jemaat yang sulit, tetapi itu tidak membuat dia kemudian menghakimi dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kita, janganlah kita buru-buru melakukan self-judgment terhadap diri. Ketika kita gagal, janganlah buru-buru kita mencap bahwa kita ini tidak berarti dan tidak berguna. Karena sejatinya Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk-makhluk yang berharga. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita menghadapi situasi sulit dalam hidup kita? Nantikan video sapaan sahabat selanjutnya. Sahabat GKI Kayu Putih, jangan lupa like video ini, lalu subscribe channel sahabat GKI Kayu Putih dan klik loncengnya agar sahabat bisa mengikuti video-video selanjutnya.